warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's your life? Always in healthy? Good. Welcome back again in the English class today. Selamat datang kembali dalam kelas bahasa Inggris untuk hari ini. Hari ini sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang kosakata di dalam bahasa Inggris itu seperti apa, yaitu what is verb. Have you ever heard what is verb? Ya, di dalam bahasa Indonesia verb adalah kata kerja. Oke, sebelum kita lanjutkan what is verb, kita beri gambaran awal dulu ya. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal kalimat sentence ya. Kalau dalam bahasa Inggris sentence, kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Itu unsur kalimat di dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Inggris bagaimana? Sama. Di dalam bahasa Inggris itu juga ada subjek, predikat, objek. Tambah lagi ada keterangan juga, ya. Tapi di sini di dalam bahasa Inggris, ya, yang namanya pola kalimat itu banyak sekali. Ada 16 pola kalimat di dalam bahasa Inggris. Well, sebelum kita masuk ke pola atau di dalam bahasa Inggris yaitu tenses, di dalam bahasa Inggris itu seperti apa, ya, kita di sini untuk tahap awal akan mengetahui terlebih dahulu what is verb. Apa itu kata kerja. Di dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dari verb, and then jenis verb itu apa saja, kemudian bentuk verb itu apa, kemudian contoh-contoh verb itu seperti apa saja contohnya, dan bagaimana menghafalkan verb. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan lihat slide berikut ini. Baik, kita mulai dari pengertian dulu. Jadi, verb adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik atau mental. Nah, kegiatan fisik biasanya disebut action verb. Contohnya read, membaca, write, menulis, walk, berjalan, eat, makan. Nah, itu adalah kata action verb yang terlihat kegiatannya. Nah, sedangkan kegiatan mental atau yang disebut mental verb, contohnya berpikir, merasa, mencintai, membutuhkan, need. Nah, itu kegiatan yang kegiatan tidak terlihat seperti apa. Baik, kita lanjutkan untuk jenis verb. Kinds of verb based on the object's needs, atau jenis kata kerja berdasarkan kebutuhan objek itu seperti apa. Jadi verb berdasarkan kebutuhan objek, yang pertama adalah transitif yang membutuhkan objek, dan intransitif atau tidak membutuhkan objek. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan transitive verb? Contohnya, I feel sad, I push the car, they need some books. Jadi kata kerja feel, push, need itu kalau dia berdiri sendiri, I feel, saya merasa, I push, saya mendorong, itu maknanya jadi nggak jelas. Jadi harus ditambahi dengan objek gitu ya. Kemudian yang kedua, intransitive verb, atau tadi adalah verb yang tidak membutuhkan objek. Contohnya they dance, mereka menari. Cukup seperti itu saja kita sudah bisa melihat maknanya. I laughed, saya tertawa. Nah, itu sudah jelas maknanya gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya, kinds of verb based on its regulation. Kata kerja berdasarkan keteraturannya. Apa itu? Yaitu verb yang pertama yaitu regular verb, yang kedua adalah irregular verb. Nah, seperti apa itu penjelasannya? Kita lihat di sini. Untuk yang pertama, regular verb atau kata kerja yang beraturan. Ada bentuknya, ada 3 ya. Jadi kata kerja verb 1, verb 2, verb 3. Di sini contohnya adalah verb 1, need, open, look.
Itu adalah kata kerja bentuk satu. Kemudian dia berdiri sendiri di situ. Ada bentuk kedua dan bentuk ketiganya ya. Bentuk keduanya ada needed, opened, looked. Di sini tinggal menambahi ed, jadi teratur. Verb 2, verb 3 tinggal nambahi ed dengan arti yang sama, kayak gitu. Kemudian yang kedua, irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Oke, jadi masih verb 1, verb 2, verb 3 bentuknya seperti apa contohnya? Ada di sini do, did, done. Jadi verb 1, verb 2 dan verb 3 itu berbeda-beda ya. Jadi berubah-ubah. Nah, itu namanya tidak beraturan. Oke, kita lanjutkan bagaimana kita menghafal irregular verb yang bentuknya tadi tidak beraturan, berbeda-beda sehingga susah untuk mengingat-ingatnya. Oke, ada satu cara untuk menghafalkan irregular verb dengan cara menyanyi. Oke, baik, kita contohkan dari tadi contoh yang do, did, done dan seterusnya. Mari kita nyanyikan, dengarkan ya. Oke. Doody doody dun dun, doody doody dun, doody doody dun dun, doody doody dun. Go and gone, go and gone, go and gone, go and gone. Get got, gotten, get got, gotten, get got, gotten, get got, gotten. Forget, forgotten, forget, forgotten, forget, forgotten, forget, forgotten. Gimana? Mudah kan? Baik, kita ulangi sekali lagi. Oke. Doody doody dun dun, doody doody dun. Doody doody dun dun, doody doody dun. Go and gone, go and gone. Go and gone, go and gone, go and gone. Get got, gotten, get got, gotten, get got, gotten, get got, gotten. Forget, forgotten, forget, forgotten, forget, forgotten, forget, forgotten. Nah, gimana? Mudah kan? Baik, selamat mencoba di rumah. Selamat menghafal irregular verb. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Sudah paham apa itu verb? Yeah, I hope so. Ya, jadi dengan penjelasan tadi harapannya kalian sudah memahami apa itu verb. Kemudian pengertiannya seperti apa? Contoh-contohnya seperti apa? Jenisnya apa saja? Bentuknya ada berapa? Kemudian cara menghafalnya gimana? Sudah bisa? Oke, silakan dipraktekkan. Kemudian silakan dilihat juga banyak sekali bentuk verb yang ada di kamus kalian, gitu ya. Baik, saya harap kalian bisa memahami untuk materi kita kali ini. Karena untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang beberapa tenses yang harus dipelajari. Okay, I think that's all for today and see you for the next meeting. Assalamualaikum.